Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi srohli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qoli. Alhamdulillahirabbil alamin, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat sehat walafiat dan juga nikmat kesempatan sehingga pada malam hari yang cerah ini kita semua dapat bersama-sama bertemu dalam Zoom review dan pemantapan ilmu dahsyatnya keajaiban rezeki. Selamat jumpa kakak-kakak semua dari seluruh penjuru Nusantara dan barangkali di mancanegara. Saya ucapkan selamat datang. Perkenalkan, saya Neneng Roaini dari Kota Bekasi akan memandu acara ini hingga pukul 20 nanti. Baiklah kakak-kakak semua, ayah bunda yang saya cintai, yang saya hormati, yang telah hadir di acara ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mari segera kita buka dengan membaca basmalah agar acara kita ini berjalan penuh keberkahan dan penuh manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah kakak-kakak semua, pada kesempatan ini akan kami sajikan sebuah nasyid Baitullah ke hadapan kakak-kakak semua melalui layar kaca kakak-kakak. Pada saat ditayangkan nasyid Baitullah nanti, saya kakak-kakak, tangan kakak-kakak semua, tangan kita semua, tangan kanan kita letakkan di dada kiri kita, tepat di jantung kita. Kemudian pada saat lafaz talbiyah kita hadapkan tangan kanan kita ke arah Ka'bah. Kita bayangkan kita sedang berada di sana, kita sedang berada di lampu hijau, kita akan memulai tawaf. Kita bayangkan kain kiswah yang lembut, yang harum. Kita berdoa semoga kita bisa segera menjadi tamunya Allah ke Baitullah nanti. Dan juga ketika lafaz doa, kita tengadahkan tangan kita layaknya berdoa. Kita berharap juga semoga kita segera menjadi tamunya Allah, bisa menjadi tamunya ke Baitullah. Baiklah kakak-kakak semua, kita ikuti, kita simak bersama nasyid Baitullah. Bersihkan diri, sucikan hati. Arafah Mina, tujuan kita. Bersama Armina reka perdana. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak.
kasih kakak-kakak semua sudah mengikuti Nasyid Baitullah. Semoga tayangan tadi menginspirasi kita, mengantarkan doa kita, mengantarkan harapan kita. Semoga kita segera menjadi tamunya Allah. Paling tidak di tahun 2025 nanti kita bisa bersama-sama pergi menjadi tamunya Allah. Baiklah ayah bunda dan kakak-kakak semua, pada malam hari ini kita merupakan waktu atau kesempatan yang sangat berharga. Tentunya saya tidak sendirian, saya bersama seorang yang sangat luar biasa. Beliau adalah seorang guru madrasah swasta di salah satu pondok pesantren hafalan Quran dan hadis di kota Jombang, Jawa Timur. Dengan gaji 1, selama 17 tahun. Sebelum mengenal ilmu DKR, kehidupan beliau jauh dari kata cukup. Terlilit amanah ratusan juta rupiah. Gali lubang, tutup lubang. Hidupnya penuh dengan permasalahan. Alhamdulillah, wasilah Allah pertemukan beliau dengan ilmu DKR yang telah diajarkan oleh Bapak Haji Harun Ar-Rasyid, dan beliau praktekkan ilmu DKR secara yakin, sungguh-sungguh dan istiqomah. Allah ubah kehidupan beliau penuh dengan keberkahan. Allah mampukan beliau setiap tahun bisa hadir ke Baitullah sebanyak 9 kali bersama keluarga tercinta. Allah mampukan beliau mendaftar haji bersama pasangan tercinta. Satu persatu Allah lunaskan amanah beliau dengan cara Allah yang penuh keajaiban. Keluarga beliau semakin harmonis dan bisa memberikan pendidikan terbaik untuk ketiga anaknya di sekolah penghafal Quran. Allah mampukan beliau dan suaminya memiliki usaha toko perlengkapan bayi dan anak sebanyak 3 cabang dengan modal lebih dari 2 miliar. Dan yang luar biasa lagi, beberapa waktu lalu sepulang dari gerakan Umroh Akbar 1111 jamaah di bulan Januari 2024 tahun ini, Allah amanahkan kendaraan Syiar Pajero Sport terbaru. Ayah bunda dan kakak-kakak semua, tidak perlu berlama-lama, saya hadirkan beliau yang sangat luar biasa. Dan kita saksikan video profil beliau, Bunda Eli Zunita, Sarjana Pendidikan.
Ya, sungguh video yang sangat menginspirasi kita. Alhamdulillah wasilah beliau membina mitra-mitranya senusantara dan mancanegara di periode pembukaan reward tahun 2024 ini beliau sudah tembus reward lanjutan level 1 pada bulan April yang lalu. Baiklah ayah bunda kakak-kakak semua tidak perlu berlama-lama. Segera saya hadirkan beliau yang sangat luar biasa Bunda Eli Junita dari kota Jombang. Assalamualaikum Bunda Eli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Wah, Bunda Eli Neneng. luar biasa ini ya. Tadi penghasilannya lebih dari 200 juta. Luar biasa Bunda. Top 5 mobile stokis. Peraih reward 20 juta rupiah. 27 juta rupiah sampai salah saya. Luar biasa Bunda ini. Terus apresiasi tur dalam dan luar negeri. Kayaknya kepingin tuh kita semua kayak Bunda Eli ini. Padahal Bunda Eli ini sebenarnya sibuk banget ya Bunda ya, tapi menyempatkan diri, menyempatkan kepada kita semua mengundang supaya ilmunya juga diberikan kepada kita. Rasanya kita semua yang hadir di sini pingin seperti Bunda Eli. Ya silakan Bunda Eli menyapa ayah bunda dan kakak-kakak semua yang hadir pada malam hari ini. Oke, terima kasih Kak Neneng, host nasional yang sangat luar biasa. Beliaunya ini sudah lebih dari 60 tahun, tapi masih luar biasa. Suaranya masih Wow, lantang gitu ya, semangatnya masih semangat usia 20 tahun ya. subhanallah. Keren ini Terima Kak kasih Neneng Bunda. ya, dari kota Bekasi kemarin juga bersama saya, alhamdulillah bisa membersamai Kak Neneng ini juga alumni DKR yang Januari 2024 kemarin juga sebagai pelaku gerakan Umroh Akbar 1111 jamaah. Alhamdulillah. Terima kasih Kak Alhamdulillahirobbilalamin. Neneng, saya mohon izin untuk melanjutkan. Tetap temani saya ya nanti ya sampai akhir acara. Ya, siap Bunda. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kakak-kakak semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Terima kasih kakak-kakak semuanya, ayah bunda yang sudah ada di Zoom khusus review, tanya jawab, dan pemantapan ilmu DKR di malam hari ini merupakan rangkaian acara atau Zoom yang terakhir di episode ini. Besok kita sudah masuk ke episode selanjutnya. Nah, hari ini adalah penutup dari rangkaian acara dari kajian ilmu dasarnya Kajian Rezeki mulai hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Nah, sebenarnya harusnya kemarin, tapi kemarin masih ada sedikit kendala teknis, maka hari ini baru kita bisa lakukan. Jadi, tujuan kami melakukan Zoom ini karena banyak sekali yang ingin konsultasi, kemudian kami belum bisa melayani satu persatu. Ya, beberapa sudah melakukan konsultasi gratis bersama kami melalui WA, melalui telepon, ya. Tapi malam hari agar lebih paham lagi, ya, mungkin lebih ibaratnya secara ilmu nanti itu benar-benar memahami secara utuh ya bagaimana hakikatnya ilmu DKR itu, bagaimana mempraktekannya sampai bagaimana bisa mendapatkan hasil yang luar biasa dahsyat. Karena sekali lagi kakak-kakak, jika ilmunya saja tidak paham ya, apalagi memahaminya dengan memahami pemahaman diri sendiri, bukan seperti yang seharusnya dipahami, maka ini juga akan menjadi eh, penyebab kenapa belum ada keajaiban mungkin, penyebab kenapa belum yakin karena dari ilmunya saja belum paham. Jadi kuncinya satu yang harus dipahami oleh kakak-kakak semuanya, ketika sudah mendapatkan ilmu DKR ini, pahami dulu ilmunya. Benar-benar dipahami dulu ilmunya. Ketika sudah paham, ya, nanti pasti prakteknya itu sungguh-sungguh. Nanti prakteknya penuh dengan keyakinan. Nanti prakteknya dengan istiqomah. Kalau sudah mempraktekkan dengan cara luar biasa itu, maka yakin keajaiban itu pasti datang. Tidak mungkin tidak. Ya, jadi malam hari ini mohon ya, ini kesempatan terakhir kakak-kakak kami berikan kesempatan untuk langsung komunikasi dengan kita, tanya jawab, konsultasi. Jadi malam hari ini berbeda dengan Zoom-Zoom sebelumnya, karena di Zoom-Zoom sebelumnya kakak-kakak hanya menyimak saja,
ilmu yang disampaikan oleh guru besar kami. Ya, jadi malam hari ini jika memang ada hal-hal yang kurang dipahami atau mungkin memang ingin mendapatkan pemahaman, apakah selama ini kakak bisa ngecek pemahaman yang kakak pahami saat ini, apakah sudah sama dengan pemahaman kita di sini? Nah, itu yang penting harus disamakan frekuensinya. Sehingga kalau sudah sama, dipraktekannya sama, insya Allah hasilnya pun juga sama. Jadi di video profil saya tadi itu memang menunjukkan bagaimana perjalanan saya kurang lebih 6-7 tahun di komunitas DKR ini dengan bimbingan guru besar, dengan saya benar-benar meyakini ilmu ini, mempraktekkan ilmu ini dengan sungguh-sungguh dan istiqomah, keajaiban demi keajaiban pun terjadi dalam kehidupan saya. Nah, kami hadir, harapan kami ya, kami juga bisa memberikan solusi bagi kakak-kakak yang saat ini memang mengalami permasalahan-permasalahan yang tidak jauh berbeda dengan yang kami alami dahulu. Itu mudah-mudahan dengan jalan yang sama, dengan solusi ini kakak-kakak pun juga mendapatkan pencerahan, mendapatkan solusi yang terbaik atas permasalahan kakak-kakak. Ya, jadi dipergunakan betul malam hari ini karena terbatas waktunya. Mohon maaf, sebenarnya saya juga ada eh, undangan gitu ya, ada pertemuan Zoom juga dengan guru besar, makanya saya hari ini agak cepat ya. Mungkin dimulai jam 8, jadi saya harus sudah selesai. Maka saya berikan kesempatan secepatnya kakak-kakak langsung tanya jawab. Kalau sudah selesai, nanti sudah ada kesempatan. Mungkin ada kesempatan, tapi nanti tidak langsung bisa komunikasi seperti ini. Ya, jadi benar-benar digunakan. Silakan kakak tanya. Dan yang saya utamakan adalah kakak-kakak yang baru mengikuti DKR di minggu ini. Ya, jadi di episode kali ini mulai Senin kemarin, bukan yang sudah alumni-alumni lama-lama. Kalau yang sudah alumni pasti sudah ada wadahnya tersendiri untuk bisa melakukan sharing konsultasi. Tapi malam hari ini khusus bagi kakak-kakak yang benar-benar baru di minggu ini mengikuti sehingga mengalami kebingungan, ketidakpahaman, maka silakan konsultasikan dengan kami. Di mananya tidak paham dan bingungnya di mana. Biar kami ini bisa melakukan pendampingan yang lebih gitu ya, melakukan pengecekan apakah sudah benar-benar paham gitu loh. Takutnya kalau pemahamannya dengan pemahamannya sendiri, maka ya nggak terjadi apa-apa karena memahaminya dengan sepihak gitu. Tidak disamakan dengan kami. Mungkin itu ya Kak Neneng nanti disebutkan namanya, konsultannya siapa ya. Dan memang benar-benar diusahakan yang benar-benar baru mengikuti di minggu ini. Langsung saja kita mulai tanya jawabnya ya. Iya, baik Bunda, terima kasih kesempatannya. Ya, silakan dimanfaatkan kakak-kakak ya Bunda. Jadi barangkali Bunda, walaupun yang mungkin minggu lalu belum sempat ikut, kalau memang sekarang baru sempat ikut, boleh juga kali ya diberi kesempatan ya Bunda. Yang penting dia belum bergabung dengan komunitas TKR ya. Cepat tahu minggu kemarin dia tidak sempat, tapi hadir saat ini. Yang penting dia belum bergabung, tapi ingin ada yang ditanyakan. Baik, ini sudah ada yang angkat tangan ini Kak Nining. Kak Nining Wartini SPD. Kak Oh iya, satu Nining, lagi mungkin kakak-kakak ya. Karena malam hari ini mohon untuk diniatkan kita silaturahmi ya Kak, niat kita. Jadi silaturahmi itu fadilahnya luar biasa. Ketika kita malam hari ini niatkan untuk silaturahmi, mudah-mudahan yakinlah fadilahnya adalah kakak-kakak dibukakan pintu-pintu rezeki sama Allah. amin, Kemudian dipanjangkan usianya dan dijauhkan dari amin. segala macam kesulitan, mara bahaya, balak dan sebagainya. Jadi benar-benar mohon untuk dibuka kameranya ya Kak, karena kita silaturahmi. Kalau kita saling ibaratnya bertemu tapi tidak menunjukkan wajahnya, ditutup kameranya itu berarti kita itu ngobrol tapi saling memunggungi gitu. Kan jadi kurang sopan. Ya, jadi mohon dibuka. Dan ini Kak Nining kayaknya belum buka kamera, mungkin hanya absen aja. Saya turunkan dulu ya. Oh, Benar-benar absen aja. ya, karena belum dibuka kameranya. Kalau bertanya mohon dibuka kamera, niatkan silaturahmi aja Kak. Dan diniatkan untuk kita sharing tolabul ilmi. Jadikan ini majelis ilmu, insya Allah Allah akan angkat derajat orang-orang yang mau berilmu. Ya, orang-orang yang berilmu itu orang-orang yang ilmu, Allah angkat derajatnya. Jadi mohon sekali lagi selama tidak ada uzur ya, tidak ada kendala, halangan apapun, mohon dibuka kamera sehingga kita bisa bertatap muka meskipun di kamera. Oh, saya bisa melihat yang selama ini saya dampingi, saya WA setiap hari itu yang mana sih wajahnya? Nah, ini kan belum pernah ketemu kita seperti itu. Maka silakan dibuka biar kakak, saya aja buka kamera.
maka kakak juga harus buka kamera. Kok coba kalau saya bicaranya begini, kira-kira enak nggak kakak eh, lihat wajahnya saya hanya foto gitu aja, ya Iya, kan? nggak enak Kan nggak Bunda. enak. Kalau kita ngomong tapi dikasih punggung gitu loh, ya kan Mhm. kurang sopan. Jadi mohon silakan dibuka biar kita sama-sama bisa saling tatap wajahnya gitu ya, bisa saling tahu. Oh ini toh yang namanya Kak Edi, oh ini toh yang namanya Kak Asih. Jadi kita itu langsung bisa apa ya transfer energinya lebih cepat. Insya Allah buka kamera dengan yang tutup itu kayaknya ada penghalang sama tidak ada penghalang gitu ya Kak ya. Insya Allah yang dibuka kameranya mendapatkan banyak keberkahan ilmu kita malam hari ini. Amin. Gitu. Atau yang belum sempat, tidak bisa bertanya langsung bisa tulis di kolom chat, eee, pertanyaannya. Mengawali mungkin mancing dulu kali Bunda ya, ini, belum ada yang tanya, belum ada yang angkat tangan, belum ada yang menulis. Tadi kan Bunda ternyata sebenarnya juga tidak sebentar juga di komunitas ini dan sampai seberhasil itu juga kan tidak instan ya Bunda ya. Tapi kok Bunda begitu yakin dari awal itu, langsung memutuskan, "Oh saya ikut, di komunitas ini," tuh gitu. Gimana Bunda? Barangkali bisa, memancing pertanyaan, barangkali juga yang bertanya, "Kok bisa sih?" Gitu ya. Ya, Seperti itu Bunda, oke sambil baik. menunggu yang bertanya. Ya, boleh di kolom komentar jika memang masih malu-malu untuk langsung bicara di Zoom ya Kak ya, boleh. Iya Silakan nanti dibacakan sama host kita ya. iya Jadi silakan. memang sebenarnya ya permasalahan kita itu dulunya sama kok. Ya, sama-sama eh, dalam kondisi yang terpuruk, sama-sama dalam kondisi dienolkan bahkan mungkin diminuskan sama Allah. Tapi sebenarnya ketika kita sudah tahu ilmunya, ternyata semua itu yang dilakukan Allah itu ada maksudnya, gitu ya. Dan saya bersyukur ya ketika mungkin gini, di saat kita dienolkan sama Allah, dijatuhkan sama Allah, dikasih kondisi yang tersulit, gitu ya sama Allah. Disitulah sebenarnya doa kita itu diijabah sama Allah. Ya, saya meyakini seperti itu. Mungkin doa saya waktu itu dijawab Allah sehingga saya gitu ya dipertemukan oleh Allah, dikirim oleh Allah dalam kehidupan saya ilmu DKR ini, dikirim sama Allah guru besar kita Bapak Haji Harun, dikirim sama Allah peluang usaha syariah, dikirim sama Allah biro umroh haji. Jadi semuanya saya tidak pernah meminta itu. Dalam doa saya itu tidak ada ya Allah pertemukan saya dengan ilmu DKR tidak ada. Tapi waktu itu doa saya, ya Allah, saya ingin lunas amanah. Saya ingin tidak lagi hidup dalam kesulitan. Saya tidak ingin lagi gali lubang tutup lubang. Capek ya Allah. Nah, mungkin ketika kita benar-benar merendah ya, disitulah Allah sudah apa ibaratnya kasihan ya melihat kita. Kemudian dari situlah Allah kasih jalan saya bisa bertemu dengan ilmu DKR ini. Kalau kami dulu offline Kak, ya. Kami dari satu kota ke kota lain gitu ya. Guru besar kami ini melakukan seminar ini secara online. Tapi setelah ada pandemi, kita dipermudah dengan cukup dengan melalui online saja, yaitu melalui Zoom maupun YouTube. Dan saya yakini waktu itu kenapa saya kok bisa berubah seperti ini, itu karena saya waktu itu, ya mungkin ini namanya hidayah ya Kak ya. Sekali lagi ketika Allah sudah menguji kita dengan berbagai macam kesulitan gitu ya. Sebenarnya ketika kita diuji itu kita tuh mau naik kelas sebenarnya. Ya, ilmunya seperti itu. Jadi jangan dikira bahwa Allah itu tidak sayang sama kita. Allah tidak eh, mengabulkan doa-doa kita. Tidak. Allah itu punya cara, punya maksud kenapa kita diberikan kesulitan ya. Disitulah nanti sebenarnya ketika kita mau sabar, syukur, ikhlas, maka Allah akan angkat derajat kita. Nah, dari situlah saya dipertemukan dengan ilmu DKR, kemudian Allah kasih hidayah saya. Nggak tahu waktu itu dalam hati saya itu benar-benar yakin, benar-benar mantap. Kok ada komunitas yang luar biasa ya? Kok ada komunitas yang orang-orangnya sebenarnya biasa-biasa saja, tapi kok kehidupannya dibuat Allah menjadi luar biasa ajaib ya? Ini sesuatu yang luar biasa menurut saya gitu. Nah, saya ini selama ini salah dong jalan yang saya tempuh ternyata. Nah, itu saya akhirnya bisa koreksi diri. Dari situlah saya, ya ini namanya hidayah, Kak. Sekali lagi tidak semua mungkin dititipkan hidayah Allah itu.
Hanya memang yang benar-benar mau diubah nasibnya, mau diangkat derajatnya sama Allah, yang dititipkan rasa yakin dan mantap itu. Dan salah satunya adalah saya. Sehingga waktu itu kakak-kakak mungkin banyak sekali yang masuk ya Kak Neneng. Oh, ternyata masuk di komunitas ada biayanya dan lain sebagainya. Itu sebenarnya hanya pilihan saja. Saya akan luruskan biar kita tidak salah paham, biar tidak salah prasangka, biar tidak menjadi gagal paham gitu ya. Untuk masuk di sini kok ada pendaftarannya dan sebagainya gitu ya Kak Neneng ya. Ya, Kalau saya pun dalam kondisi waktu itu tidak ada modal sama sekali, nggak ada uang dan lain sebagainya. Tapi saya yakini, saya mengikuti arahan guru besar kita bahwa modal untuk merubah hidup, merubah nasib itu sebenarnya bukan uang. Dan itu memang benar. Keyakinan dulu, ya. Harus diawali dengan keyakinan dulu, keyakinannya sama Allah. Ya Allah, mudah-mudahan inilah jawaban atas doa-doa saya selama ini. Engkau hadirkan. Saya tidak meminta ya Allah, tapi Engkau yang mengirim. Kalau Allah yang menghadirkan, Allah yang mengirim, yakinilah itu sudah pasti yang terbaik untuk kita. Tinggal kita ini mampu merasakan, mampu merespon hal itu atau tidak. Gitu. Ya, memang sekali lagi semuanya hidayah. Ya, nggak semua orang diberikan rasa itu. Allah sudah memilih. Nah, jika itu sudah ada pada diri kakak, maka respon positif gitu loh. Kita ini kan doanya selama ini ya Allah, Allahumma lunas amanah, Allahumma saya mau umroh, saya mau haji, saya mau ini itu pasti doa kita semuanya. Karena itu semuanya sudah fitrahnya kita sebagai seorang muslim, gitu ya. Pengen tenang, pengen bahagia, pengen ini, pengen memuliakan keluarga, itulah doa-doa kita. Tapi cara Allah menjawab itu butuh perantara, Kak. Kita ini bukan nabi, bukan rasul gitu ya yang diberikan wahyu ketika ada masalah, ada apa. Tapi kita ini manusia pendosa. Manusia yang masih banyak dosa-dosanya. Maka Allah butuh perantara dalam menjawab doa-doa kita. Yakinilah kenapa Allah kirim ilmu DKR, kenapa Allah kirim guru besar kita, Abah Harun sebagai pembimbing kita, kenapa Allah kirim ada peluang usaha syariah, kenapa Allah kirim Biro Umroh Haji terbesar di Indonesia bahkan di dunia. Coba kakak renungkan. Pasti Allah punya maksud. Dan itu yang saya alami ketika saya respon positif semua yang Allah hadirkan tadi, ternyata itu semuanya menjadi jalan Allah untuk menyelesaikan masalah-masalah saya satu persatu. Jalan bagi saya untuk diwujudkan, dikabulkan semua doa-doa saya. Itu. Tentunya semuanya berproses. Sekarang saya bahas kenapa Allah hadirkan di ilmu DKR. Jadi begini Kak ya, ketika kita ini meminta sama Allah, doa-doa kita, tapi ketika Allah mengetahui diri kita, wadah rezeki kita coba dicek dulu. Apakah sudah bersih? Gitu. Nah, ini pertanyaannya, sudah paham belum apa itu wadah rezeki? Ya, yang mana wadah rezeki kita? Nah, itu harus paham dulu. Ya, wadah rezekinya kalau sudah bersih pasti Allah kasih. Tapi kalau wadah rezekinya masih kotor, Allah pasti nggak ngasih. Nanti kita yang akan tersakiti ketika wadah kita masih kotor. Makanya Allah kirim ilmu DKR itu untuk membersihkan wadah rezeki kita dulu, Kak. Ya, wadah rezeki dulu. Terutama di kelas 1, kakak-kakak sudah apa namanya mendapatkan ilmu tentang takaran rezeki atau wadah rezeki. Yang mana sih wadah rezeki kita? Ya, itu harus kita tahu. Oh, ternyata wadah rezekinya manusia itu ada di 3 tempat. Di hati, di pikiran, dan di sikap. Maka ada ilmu HPS. Ya. Maka coba dicek kakak saat ini, kenapa rezekinya seret, kenapa sering ditipu, kenapa bisnisnya juga nggak lancar, kenapa hidupnya seperti ini, ya penuh dengan kesulitan. Coba dicek dulu. Jangan-jangan selama ini memang rezeki nggak mau sama kita tuh karena wadah kita masih kotor. Coba dicek hatinya. Apakah masih ada rasa angkuh, iri, dengki, dongkol, sombong, marah, ya? Sampah-sampah emosi itu apakah masih ada di hati kita? Maka kata guru kita bersihkan dulu dengan apa? Terapi, Kak. Karena hati nggak bisa dicuci kecuali diguyur terus dengan yang namanya terapi memaafkan, terapi ridho, terapi syukur. Itulah yang akan membersihkan hati kita. Ganti apa sampah-sampah itu diangkat semuanya, dibuang semuanya, diganti dengan eh, sis ya namanya syukur, ikhlas, sabar. Inilah kunci kehidupan. Kemudian setelah itu bersihkan pikiran, jangan punya prasangka negatif, jangan punya pikiran negatif karena Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya.
Kalau kita prasangkakan positif, itulah yang terjadi. Kita prasangkakan negatif, juga itulah yang terjadi. Maka hati-hati dengan dua hal yang tidak kelihatan ini. Hati dan pikiran itu tidak kelihatan, tetapi ini sangat mempengaruhi rezeki kita. Dan satu lagi yang memang mungkin terlihat adalah sikap. Bersikaplah yang terbaik, memuliakan bagian orang lain, disitulah Allah akan turunkan rezeki untuk kita. Jadi wadahnya dicek dulu. Kenapa Allah hadirkan DKR? Allah memang menyuruh kita membersihkan wadah rezeki kita. Ya, ibaratnya nih, Kak Neng, saya punya gelas kotor banget. Saya minta minum ke Kak Neng, dikasih nggak airnya sama Kak Neng? Enggak, enggak saya kasih. Kenapa nggak dikasih Kak Neng? Gelasnya kotor, nanti takut sakit. Nah, itu. Akhirnya Kak Neng ngapain? Nyuruh saya apa? Bersihkan gelasnya. Nah, bersihkan dulu. Setelah itu udah bersihkan, udah bersih gelasnya. Saya balik lagi ke Kak Neng. Kak Neng, saya mau minta air, tapi aku mintanya 1 galon. Dikasih sama Kak Neng 1 galon. Apa yang terjadi Kak Neng? Tumpah airnya karena gelas Yang saya cuma dapat gelas. seberapa? Yang saya Satu dapat gelas. tetap Satu gelas. sebentar. Jadi coba dicek takaran rezeki kita apakah sekarang itu masih kecil atau sudah besar, ya. Jadi kalau wadahnya ada nggak bersih, kita mintanya rezekinya besar, wadahnya aja masih kecil, kira-kira bisa nggak ya? Nggak bisa. Maka setelah dibersihkan dengan HPS tadi, apa cara membersihkannya? Tobat, Kak. Karena sumbatan rezeki terbesar itu adalah dosa-dosa kita. Maka sholat tobat, kata guru kita. Perbanyak istighfar, perbanyak sholawat. Ya, itu kalau sama Allah selesai dengan hal seperti tadi. Nah sekarang caranya dengan manusia bagaimana? Temui orang tua, minta maaf sama orang tua kita. Kalau sudah meninggal, ziarahi makamnya. Doakan, lakukan amalan-amalan yang bisa kita pahalakan, kita atasnamakan orang tua kita sudah meninggal. Itulah cara kita berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal. Ya, kalau belum temui, minta maaf, minta doanya. Karena doa orang tua itu mustajabah, mengalahkan doa 1000 wali sekalipun. Ya, doa termustajabah adalah doa orang tua kita, terutama ibu kita. Ya, kalau ayah itu jalur nasab, kalau ibu adalah jalur nasib. Cek nasibmu saat ini, apakah memang kamu sudah benar-benar berbakti sama orang tua kamu, terutama ibu. Ya, kemudian minta maaf sama pasangan. Kita ini, walaupun suami istri, yakin kok saya itu. Ada rasa-rasa nggak nyaman. Ada yang dipendam lama. Ya, itulah yang menjadi penyumbat rezeki sebenarnya. Maka harus dilepas. Semakin kita punya masalah besar, suami istri itu harus kompak. Itu kuncinya. Kalau sudah kompak, nanti masalah selesai. Ya. Kemudian minta maaf sama anak-anak, minta maaf sama siapapun mungkin orang yang pernah kita dolimi, kita sakiti. Sudah, makanya di sini terapi maaf itu luar biasa. Ini amalan terbaik orang-orang soleh ketika mau tidur adalah memaafkan. Ridho, ikhlas dengan ketetapan apapun yang Allah berikan. Makanya selama kakak saat ini mendapatkan masalah dan kakak tidak ridho, saya yakin masalahnya nggak akan selesai. Ya, terima dulu, ikhlas, ridho, maka nanti Allah yang selesaikan. Gitu. Kemudian saya pun juga kenapa waktu itu memutuskan, ya saya yakini gini, kenapa saya mantep terus berada hijrah di sini gitu. Karena balik lagi kata guru kita, untuk bisa membesarkan takaran rezeki kita yang tadinya mungkin 1 gelas, biar bisa jadi 1 ember, bisa jadi 1 kolam, bisa lebih besar lagi adalah apa? Hijrah pertemanan. Karena nasibmu, hidupmu itu tergantung siapa temanmu. Itu penting ini. Kemudian misalnya begini, saya mau anak saya hafal Quran, pasti saya pondokkan di sekolah penghafal Quran dong, gitu ya. Saya mau wangi, meskipun saya nggak mandi, saya berada di toko parfum gitu, pasti saya ikut wangi. Tapi kalau saya udah mandi, bersih pakai parfum, tapi saya di tempat sampah, pasti saya juga bau sampah. Jadi semua itu tergantung siapa teman-temanmu, siapa lingkunganmu, disitulah rezekimu, nasibmu akan berubah. Makanya saya akhirnya memutuskan untuk hijrah di komunitas ini, ya kan? Saya punya guru di komunitas ini. Kalau kita ingin lunas amanah, ya punyalah guru yang memang terbukti sudah lunas amanah, gitu loh. Jadi bukan punya amanah, punya teman yang punya amanah dan nggak akan selesai-selesai itu, ya kan? Kalau ingin ke Baitullah, punyalah guru yang sudah bolak-balik ke Madinah. Nah, guru kita ini penggerak umroh akbar loh. Ya kan? Jadi semuanya sudah ada di sini, Allah yang ngasih. Itulah sebenarnya bagian dari cara
bentuk kasih sayangnya Allah, cara Allah menjawab doa-doa kita selama ini. Kita itu sudah dikirim sepaket komplit, ya. Karena nggak satu dua orang yang sudah membuktikan, sudah ribuan orang yang wasilah. Sekali lagi ini wasilah, ya adanya komunitas ini adalah perantara dari Allah yang sudah mengubah kehidupan banyak orang gitu loh. Nah, tinggal kita ini mau apa tidak mengubah nasib kita, ya. Diperbesar tadi masuk ke istilah ke pertemanan, kemudian punyalah impian. Perbesar impian kita, maka dengan memperbesar impian maka kita itu eh, meyakini bahwa Allah itu maha besar, bahwa kita punya Allah yang maha kaya, bahwa kita punya Allah yang maha segala-galanya. Sehingga nanti dari situ ketika kita memang bisa membesarkan wadah, maka nanti di situ menyiapkan wadahnya, Allah yang isi, Allah yang kirim rezekinya. Mungkin kenapa saat ini kakak belum umroh, belum haji, karena memang tidak terbesit, karena tidak pernah menyiapkan wadahnya. Bagaimana Allah bisa mengirim rezekinya kalau wadahnya saja belum disiapkan? Ya Allah pasti ngirim kepada mereka-mereka yang sudah menyiapkan wadahnya. Maka persiapkan. Ya Allah saya butuh umroh haji. Ya Allah saya ingin menyempurnakan rukun Islam kelima. Ya Allah kelak nanti saya kembali kepadamu. Saya ingin dalam kondisi Islam kami sempurna. Selesaikan amanah-amanah dan lain sebagainya. Ya. Dan kenapa saya memutuskan, balik lagi, satu tidak ada yang kebetulan. Ya. Kejadian di dunia ini satu pun tidak ada yang kebetulan. Bahkan daun jatuh saja itu sudah atas izinnya Allah. Ya. Maka pertemuan kita dengan DKR, pertemuan kita dengan Pak Harun, pertemuan kita dengan komunitas ini dan semuanya itu atas izinnya Allah, atas kehendak Allah. Kalau itu atas kehendak Allah, saya yakini itu pasti yang terbaik untuk saya. Meskipun secara akal, secara pikiran mungkin saya belum bisa menjangkau itu. Tapi saya terima. Bismillah ya Allah, saya terima ini adalah caramu menjawab doa-doa saya selama ini. Semoga saya bisa seperti mereka-mereka yang ada di komunitas ini. Nah, itulah yang menjadi keyakinan saya, Kak Neng. Sehingga saya hijrah, saya masuk di sini, saya ngilmu, saya manut sama guru besar. Saya tidak pakai ilmu apa-apa. Saya hanya sami'na wa atokna. Apa kata guru? Karena guru kita sudah punya pola, sudah punya jalan. Tinggal kita ngikuti arahan beliau, sampailah pada tujuan kita. Lunas amanah selesai. Setiap tahun bisa hadir ke Tanah Suci, bisa mengumrohkan orang tua. Kalau pakai logika, gaji saya 1 koma, ya nggak mungkin saya punya bisa mewujudkan semuanya. Tapi di sini semuanya diajarkan ilmunya, diajarkan caranya. Saya tinggal manut, tinggal konsultasi, saya ngilmu betul-betul di sini. Saya bisa seperti yang diputar di video profil tadi. Mungkin seperti itu sekilas tentang ilmu DKR, Kak Neneng, ya. Iya, Mungkin ada Bunda. yang sudah Eh, bertanya Kak di sini? iya, tadi ada yang udah, tadi siapa? Uban, tadi siapa? Uban. Kok turun tangan? Mm-mm. Oh ini Silakan. loh, saya mau tanya bagaimana caranya untuk masuk komunitas ya. Ada Iya, Kak tadi ada Taufik yang tulis Rohman. Taufik Rohman, ya itu Iya. seperti itu. Kemudian Selamat Sebenarnya juga begini, nanya. mungkin bisa saya jawab ya Kak Neng ya. Jadi gini Kak, di komunitas ini kita memang ini ada peluang usaha syariah ya. Cara masuknya memang kita melalui peluang usaha syariah ini. Jangan dijadikan peluang usaha syariah itu sebagai tujuan kakak untuk uang, untuk apalah misalnya. Tapi masuklah dari wasilah ini ya, dari kok peluang usaha yang disampaikan guru kita yaitu Armina Daily itu hanya sebagai perantara, itu sebagai jalan kita. Karena bisnis itu bukan tujuan, Kak. Bisnis itu sejatinya hanyalah wasilah. Bisnis itu hanya jalan. Bisnis itu hanya perantara. Kakak-kakak bisa masuk di komunitas ini, bisa belajar ilmu lanjutannya. Karena selama masih di grup DKR, kakak-kakak itu baru mendapatkan ilmu dasarnya saja. Ya, jadi belum ilmu yang sesungguhnya. Nah, ilmu yang sesungguhnya itu diberikan ketika memang sudah masuk di komunitas ini, gitu loh. Nah, disitulah nanti kakak akan dapat ilmu-ilmu yang lanjutannya. Kakak dapat bimbingan setiap hari. Ilmunya tidak sama lagi dengan ilmu di kelas DKR. Ya. Jadi ketika masuk komunitas ini niatkan, ditata dulu, innamal a'malu binniat. Segala sesuatu tergantung niatnya. Maka saya dulu Kak ya, mungkin bisa dicontoh gitu. Saya niatnya waktu itu nggak kepikiran, saya nggak punya ilmunya. Saya ini seorang guru, ya pasti ilmu saya sampai S1 ya pendidikan gitu. Sampai saya 19 tahun ngajar juga yang saya upek-upek setiap harinya juga ilmu pendidikan. Makanya saya nggak punya ilmunya, saya nggak banyak mikir gitu. Kata Abaru memang kalau untuk sukses, orang yang nggak banyak mikir tuh cepat didatangi keajaiban karena nggak pakai analisa, karena nggak pakai mikir-mikir.
Kalau kita masih suka mikir dan analisa, berarti kita masih mengandalkan otak Tuhan kita. Maka yakinlah tidak akan terjadi keajaiban. Dilepas dulu otaknya, pakai hati dulu. Nurani kita dulu. Itulah yang harus kita dengarkan. Nah, dari situlah saya meyakini, ya Allah, mudah-mudahan memang ini saya niatkan, saya bergabung di sini, saya ingin, ya Allah, saya ingin memenuhi panggilan-Mu, ya Allah. Saya ingin ke Baitullah. Kemudian saya ingin melunasi amanah saya. Saya ingin memuliakan orang tua saya, ya Allah. Saya ingin pokoknya saya niatkan untuk kebaikan. Bukan saya ingin di sini saya dapat uang banyak. Itu nanti sudah pasti. Kalau kita nanti tahu ilmunya, tahu caranya. Makanya tujuannya diubah dulu, dibalik dulu. Mudah-mudahan dari sinilah kakak nanti itu dimampukan Allah ke Baitullah. Kenapa sih kok arahnya kok ada umroh hajinya dan lain sebagainya? Ingat Kak, ya, semakin banyak masalah kakak, solusi tercepat menyelesaikan masalah-masalah kehidupan kita adalah hanyalah Baitullah. Itu yang dilakukan oleh guru kita. Makanya kenapa amanah miliaran rupiah selesai, kelar. Ya, saya pun alhamdulillah ratusan juta kelar. Ya, setiap tahun bisa datang ke Baitullah, bisa mengumrahkan orang tua, bisa memiliki usaha toko perlengkapan bayi anak, bisa dihadirkan kendaraan syiar yang itu bagi saya itu semuanya dulu adalah impian saya. Satu persatu ternyata bisa saya wujudkan dengan ilmu DKR di komunitas ini. Ya, jadi memang benar-benar harus tahu, paham, banyak-banyak konsultasi kalau memang ingin mendapatkan banyak keajaiban seperti kami. Gitu. Dan memang benar Kak, kalau kita gabungnya untuk uang, Kakak capek di sini. Karena kita akan benar-benar melakukan perubahan yang luar biasa dahsyat di sini. Kita ibaratnya hijrah Kak. Kalau ingin masalahnya cepat diselesaikan, gimana toh Kak? Saya itu kan banyak amanah lah. Kenapa kok malah disuruh gabung ada modalnya? Sebenarnya itu hanya apa ya Kak ya? Bukan itu modalnya. Keyakinan Kakak mau apa enggak mengubah nasib Kakak gitu aja. Kalau kami bisa, kenapa kakak yang lain tidak bisa gitu? Makanya silakan gitu kakak-kakak yang memang ingin mendapatkan perubahan kehidupan, perubahan rezeki, perubahan nasib, ya ubahlah, hijrahlah. Sekali lagi Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum hambanya jika hambanya sendiri tidak mau melakukan perubahan dirinya sendiri. Jangan tunggu Allah loh ya, karena kita dulu yang berubah maka Allah yang mengubah kita. Kita dulu ubah diri kita, ubah wadah rezeki kita, ubah mindset pikiran kita, ubah semuanya, maka nasib kita diubah sama Allah. Nah, untuk melakukan perubahan itu butuh guru. Saya nggak bisa kalau tanpa guru. Guru itu GPS saya, yang akan mengarahkan saya, membimbing saya, sehingga saya cuma ikut aja. Jadi makanya saya bilang tadi tidak usah pakai otak dulu, otaknya diletakkan dulu, kita ikuti apapun arahan guru. Selesai ternyata, 1 tahun saya bisa ke tanah suci. Di sana saya berdoa karena Allah punya garansi Kak. Makanya kenapa solusi terbesar terbaik itu di Baitullah. Karena Allah sudah janji. Ya Allah panggil kita cuma 3 kali seumur hidup ini. Panggilan sholat, panggilan umroh haji, dan panggilan meninggal dunia ke rahmatullah. Ya, jangan sampai seumur hidup kita menyesal nanti kita nggak ke rumah Allah. Sebenarnya Allah mau menyelesaikan. Diselesaikan apa namanya masalah-masalah kita. Allah punya janji, kalau kamu mau datang ke rumahku, tak ampuni dosa-dosamu. Kata Allah gitu. Sehingga kita bersih seperti bayi baru lahir. Kita bersih dari, kalau ada besi yang berkarat itu udah bersih, karatnya nggak ada. Ya, kayak udah dibakar jadi bersih lagi, seperti besi yang memang tidak ada, sudah tidak ada karatnya lagi. Dan dari situ, apa doamu? Tak kabulkan, kata Allah. Ini yang garansi bukan manusia ini, bukan toko, tapi yang garansi langsung Allah. Makanya itulah yang menjadi keyakinan saya. Kalau saya banyak masalah, berarti solusinya adalah Baitullah. Saya harus segera umroh. Kalau haji masih ada masa tunggunya, maka umroh dulu. Umroh itu wajib bagi yang pertama kali. Haji itu wajib bagi yang pertama kali. Kedua, ketiga itu sudah tidak wajib. Namanya sunnah. Ya Kak ya. Makanya ini hanya pilihan. Kakak mau jalan cepat atau jalan lambat? Ya itu hanya pilihan aja. Kalau saya, guru saya, pilih jalan cepat. Kami hadir ke Baitullah. Minta di sana. Di sana semua tempat mustajabah. Kalau waktu mustajabah dimanapun tempat ada. Tapi tempat termustajabah itu adalah Baitullah. Ya, ada multazam, ada
Safa Marwah, ada Raudhah, ada banyak tempat-tempat mustajabah di sana. Sehingga kita tinggal memohon Allah, minta ampun, minta doa apapun. Saya berdoa, ya Allah lunaskan amanah saya. Allah lunaskan satu persatu. Diberikan solusi, diberikan jalan dari arah yang tidak pernah kita sangka-sangka. Ya Allah mampukan saya memuliakan orang tua saya, bisa menggandeng beliau ke tanah suci. Allah mampukan saya untuk bisa menggandeng orang tua saya. Dan semuanya itu Masya Allah. Sampai kendaraan siar pun saya doakan, saya ingin kendaraan yang lebih baik. Ya Allah akan bisa mengantar para jamaah ketika memproses untuk paspor dan sebagainya, mereka nyaman berada di kendaraan ini. Jadi kendaraan ini saya niatkan memang untuk syiar, untuk melayani tamunya Allah, melayani tamunya Rasulullah. Makanya Allah kirim. Sekali lagi, bagi orang-orang yang wadahnya sudah bersih, wadahnya terus diperbaiki terus, maka Allah akan titipkan banyak keberkahan dalam hidup kita. Ya, dan terus nempel sama guru. Magnetnya adalah sama guru. Makanya kalau saya hidup gini, ini pilihan aja. Dulu saya juga mendapatkan ilmu yang sama dengan teman saya. Tetapi respon kami beda. Saya mantap, yakin. Saya masuk di komunitas ini. Bahkan modal aja saya itu pinjem. Ya, saya nggak punya modal karena saya sudah diminuskan. Tapi keyakinan saya hanya begini. Kalau untuk masalah dunia saja saya berani hutang, ya, kenapa untuk Allah saya tidak berani? Jadi saya pikirannya sudah ekstrim ini. Ya, sudah ekstrim saya pakai cara cepat saya. Untuk Allah kenapa saya nggak berani? Gitu. Kalau saya mendahulukan Allah, Allah pasti mendahulukan saya. Saya mendahulukan Allah, Allah pasti selesaikan masalah saya. Tinggal ini keyakinan dan nekat atau tidak. Hidup itu keputusan. Ya, ternyata apa yang terjadi pada teman saya? Teman saya tidak mau. Ya, aku nanti ditipulah, aku nanti beginilah, wes. Aku berubah sendiri aja pakai ilmu DKA. Yo monggo, itu semuanya pilihan sebenarnya Kak. Mau masuk atau mau tetap di luar itu hanya pilihan. Tapi apa yang terjadi ketika saya cek 6-7 tahun ini, kehidupan saya banyak perubahannya, keajaibannya banyak. Sudah 9 kali bisa umroh bersama keluarga, bisa daftar haji. Apa yang terjadi pada teman saya? Tidak ada perubahan apapun. Karena hidupmu saat ini itu adalah hasil keputusanmu sekian tahun yang lalu. Ya, maka kalau kakak ingin berubah sekian tahun ke depan, saat inilah waktunya kakak mengambil keputusan. Sekali lagi, silakan mau diambil atau tidak ini pilihan. Sekali lagi bukan paksaan ya kak ya. Mohon dipahami, di sini bisnis ya banyak yang keluar dari klub ya silakan. Sebelum tahu, sebelum paham sudah prasangka. Makanya kenapa hidupnya nggak ada perubahan. Orang yang suka post negative thinking, sukanya berprasangka, disitulah selalu solusi itu nggak akan dia dapatkan. Ya, dia selalu buntu, nggak ada pencerahan. Orang mau dikasih solusi, dikasih pemahaman, hakikatnya begini, sudah negatif dulu. Keluarlah, keluar. Oh, udah apa-apa. Itu kan pilihan. Hidup itu tanggung jawab kita masing-masing. Hidup mau dibawa seperti apa, itu pilihan kita masing-masing. Kalau Allah sudah hadirkan suatu solusi, Allah hadirkan sebuah jalan, tinggal kakak ini masuki atau kakak tetap di luar jalan itu. Itu pilihan. Kalau saya masuk, selama saya bergerak, selama saya berubah, Allah kasih pertolongan untuk saya. Maka kalau saya diem saja, Allah juga nggak akan menolong saya. Sudah itu aja. Jadi pilihannya silakan. Itu pilihan ya Kak ya. Kalau mau silakan ya ambil formulir di konsultan Kakak, diisi, pilih paket yang mana. Nanti Kakak bisa dimasukkan di sini. Dan ketika Kakak mau menjalankan peluang usahanya, mudah-mudahan itu memang juga jawaban dari Allah atas doa-doa kakak selama ini. Dari wasilah itu mudah-mudahan ketika kakak mau benar-benar sungguh-sungguh manjada wajada, maka tagline-nya Armina itu manjada wajada, siapa yang sungguh-sungguh dia berhasil. Mudah-mudahan di sinilah memang Allah kasih pintu rezeki kakak sehingga kakak bisa melunasi amanah-amanah kakak. Maka selalu berpikirlah yang positif. Jangan selalu dinegatifi apapun solusi yang Allah hadirkan saat ini. Ya, mudah-mudahan apa yang terjadi pada kami melakukan syiar ini tulus, mudah-mudahan juga akan terjadi pada kakak-kakak semuanya. Keajaiban rezeki itu ada dan nyata bagi siapa yang mau yakin dan percaya sama Allah. Itu kuncinya. Itu ya Kak Neneng ya. Saya harus menghadiri Zoom Hmm. ini atau mungkin Ah, ada satu lagi mungkin. ya, silakan. Tadi berarti sudah terjawab ya Kak Taufik Rahman. Kemudian tadi Kak Selamat dari Jawa Tengah juga katanya belum terlalu paham karena baru ikut 1 minggu. Ini ada Kemudian Kak Ida Sri kayaknya.
Ya, Kak Tadi Ida Ida sih. sama Imam juga udah angkat tangan. Kalau masih ada kesempatan silakan dimanfaatkan sebaik-baiknya Kakak. Kak Iya. Ida atau Kak Imam tadi. Nah, ini saya ingin lepas dari gali lubang tutup lubang memperdalam DKR gimana caranya. Ya itu tadi Kak, ya masuk nyemplung di komunitas ini. Kakak daftar karena balik lagi kami ini ingin seleksi kok siapa yang benar-benar sungguh-sungguh, siapa yang mau main-main, siapa coba-coba itu akan terlihat dari sini. Gitu. Ya, orang-orang yang sudah bergabung di sini itu memang orang-orang yang sungguh-sungguh gitu loh. Mau memperbaiki nasibnya, mau mendapatkan ilmunya, memperdalam sekali lagi di kelas DKR itu baru kelas dasarnya baru pondasinya. Nah, perkuatannya diperkuatnya nanti di ilmuoni selanjutnya itu ketika memang sudah bergabung di sini. Itu ya Kak ya, maka kuncinya ya sudah memperdalam ya masuk di komunitas ini. Kakak pelajari betul-betul, yang penting pembelajar. Mau belajar, mau mempraktekkan, mau konsultasi, nggak ada yang nggak mungkin. Mudah semuanya. Gitu ya. Itu mungkin Kak Neneng. Oh ya, sudah jam 8 ya. Bunda mau ada Zoom dengan Pak Haji Harun ya. Baik kakak-kakak semua ini Mohon apalagi. pencerahan cara bergabung Kak Neneng sekali terakhir ini ya. Oh iya iya ya, pas Cara berarti. bergabungnya kakak sekali lagi minta diisi formulir pendaftarannya. Jadikan itu sebagai proposal perubahan kehidupan kakak saat ini. Ibaratnya kakak itu sedang hijrah gitu loh. Ya. Kakak nanti akan dipindahkan ke grup selanjutnya, grup bimbingan yang setiap hari akan mendapatkan ilmu-ilmu yang sudah dijelaskan yang ada kurikulumnya, Kak. Kita sudah siapkan kampusnya, siapkan kurikulumnya, siapkan dosen-dosennya, siapkan semuanya, siap membimbing kakak. Tinggal kakak mau apa enggak. Belajar, hadir, semuanya dilakukan 100% online. Offline kita itu ada 3, ya offline ya, yaitu ada MMC, Madiun Milliarder Camp. Itu nanti kita ngilmu di guru besar kita 2 hari 1 malam di Kota Madiun. Kemudian Silatbar kemarin di bulan Agustus ini, tanggal 24 Agustus kemarin, Silatbar, silaturahmi akbar 1.000 alumni DKR, Mitra Armina Daily. Kemudian yang ketiga offline kita adalah Gerakan Umroh Akbar 1.111 jamaah. Kita reuninya adalah di Mekah dan Madinah. Ya, jadi semuanya yang lainnya semuanya online, tidak mengganggu aktivitas kita. Jadi tinggal pilihannya kakak ajukan proposal sama Allah, ya Allah, saya terima ya Allah, saya ajukan proposal ini kepadamu, mudah-mudahan ya Allah, inilah caramu yang akan menjawab doa-doa saya selama ini, inilah caramu ya Allah yang akan mengabulkan doa-doa saya selama ini. Ya, nanti dari situlah nanti kakak terus pilih paketnya. Ya, ada paket apa aja kemarin Kak Neng itu? Ada paket yang pertama premium ya, Premium. 1,499. Ada paket Premium plus premium plus 3,499. sembilan Ada sembilan. paket apa namanya Eksklusif. eksekutif. Eksekutif ya. Eksekutif ya, itu paket yang 8.999, 8.999. Jadi kan ini memang sebagai modal perubahan nasib, modal perubahan hidup, itu ya Kak ya. Karena balik lagi untuk hidup itu berubah juga tidak ada yang gratis ya. Kita sekolah aja juga pasti daftar kan. Nah, jadi kan kita sekolah di komunitas DKR ini, komunitas TCA ini di bawah bimbingan guru besar kita. Kita ngilmu, kita praktekkan, kita konsultasi, kita dibimbing seperti kita punya GPS gitu ya Kak ya. Kemudian di sini nanti juga ada paket yang spesial bagi kakak yang ingin jalur cepat tadi, ingin bisa sekedar hadir ke Baitullah, siapa tahu nanti Allah kirim rezeki ketika kakak sudah menyiapkan wadahnya. Wadahnya apa? Biar cepat dipanggil ke Baitullah, punyalah DP Umroh. Voucher DP Umroh ini adalah wadah pembuka untuk kita dikirimkan Allah rezeki untuk bisa hadir ke Tanah Suci. Makanya guru besar kita punya program promo spesial ya, yang tidak dari perusahaan. Ini murni dari guru besar kita, yaitu yang bernilai 9.999.999. Kakak-kakak nanti sudah dapatkan 2 kafling Baitullah. 2 DP Umroh plus produk eksekutif. Ya, disitulah kelebihannya. Kalau yang 3 produk awal tadi tidak ada kafling Baitullohnya. Kalau yang spesial, promo spesial itu ada ada DP umrohnya. Inilah menjadi kafling kita. Mudah-mudahan menjadi wadah rezeki kita sehingga kita dikirim rezekinya sama Allah untuk bisa segera hadir ke tanah suci. Kita berdoa, ajukan proposal di sana. Mudah-mudahan selesailah masalah-masalah kita.
Dahulukan Allah, Allah mendahulukan kita, dahulukan Allah, maka Allah menyelesaikan masalah-masalah kita. Itu ya, itu penjelasannya bagi kakak yang tadi belum paham. Nanti bisa juga konsultasi dengan saya. Boleh ditulis nomor saya melalui telepon ya, 0821 3105 3748 ya. Karena memang ini waktunya terbatas. Biasanya kalau nggak ada Zoom saya mungkin bisa melayani sampai jam 9 boleh. Tapi ini karena saya memang ada undangan, saya harus laporan, maka saya akhiri sampai di sini semua ya kakak-kakak. Mohon maaf lahir batin. Saya sebagai perwakilan dari para konsultan yang selama ini mendampingi kakak-kakak semuanya, mohon maaf lahir batin atas kekurangan kami dalam melakukan bimbingan pelayanan terhadap kakak-kakak semuanya selama mengikuti kajian ilmu DKR. Silahkan dipraktekkan ilmu DKR-nya ya. Ini sudah dituliskan, ada nomor saya, bisa di screenshot ya. Nanti bisa dihubungi saya di nomor tersebut. Silakan kakak-kakak kalau melakukan konsultasi monggo ya. Selama saya ada waktu saya pasti balas, dan mudah-mudahan silakan dipraktekkan ke ilmu DKR-nya, ilmu dasarnya ya. Bagi kakak-kakak yang ingin lanjut ke ilmu lanjutannya, memperdalam ilmu DKR dan memahami peluang usaha syariahnya, bergabung di komunitas DKR ini, bergabung dengan orang-orang yang penuh keajaiban. Ingat, jika kita ingin mendapatkan kehidupan penuh dengan keajaiban, maka bertemanlah dengan orang-orang yang kehidupannya penuh dengan keajaiban. Insya Allah nanti ada berkahnya, ada nular energinya, nular ilmunya semuanya. Ya, jadi cara cepat itu hijrah pertemanan. Dari situlah kalau ingin lunas amanah, maka punyalah guru, punyalah komunitas yang memang orang-orangnya lunas amanah. Ingin ke Baitullah, punyalah guru, punyalah teman-teman yang sudah bolak-balik Mekah Madinah. Dan jika ingin hidupnya penuh keajaiban, masuklah di komunitas dahsyatnya keajaiban rezeki. Ada guru, ada semuanya sudah dipersiapkan. Tinggal kita mau apa, mau banget. Ya, silakan keputusan ada pada diri kakak. Kami tidak memaksa siapapun. Yang benar-benar sudah dititipkan hidayah sama Allah, silakan direspon positif. Ambil formulir pendaftarannya, diisi, niatkan untuk melakukan perubahan hidup. Mudah-mudahan dari sinilah dimudahkan semuanya sama Allah. Terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Eli yang telah memberikan ilmu DKR-nya kepada kita semua. Semoga itu menjadi amal jariah untuk Bunda Eli dan keluarga dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya untuk kakak-kakak semua, tadi Bunda Eli sudah mengatakan bahwa berawal dari respon positif untuk mengambil keputusan, kemudian perbaiki HPS, kemudian hijrah pertemanan, juga mempunyai impian yang besar dan mendapatkan izin dari Allah. Keputusan terbaik kakak pada saat ini akan menentukan kehidupan kakak 3 hingga 5 tahun ke depan. Jadi silakan kakak-kakak, ayah bunda menghubungi konsultan kakak-kakak untuk segera mengambil keputusan terbaik. Terima kasih atas segala perhatian kakak dan ayah bunda semua. Saya Neneng Roaini dari Kota Bekasi. Mohon maaf lahir dan batin bila ada hal yang tidak berkenan. Terima kasih sekali lagi. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.